Baik, kita mulai kajian kita dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pagi ini kita akan mengambil tema menuju meraih surga dengan sabar. Jadi yang akan kita kaji pada hari ini adalah surat Al-Furqan ayat 75. Sebetulnya ayat 75 ini merupakan sebuah kalimat apa istilahnya, kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang karakter dari hamba-hamba yang yang soleh lah ya, hamba-hamba yang soleh. Karakternya itu apa saja, tapi garis besarnya ada dua di situ, yakni terkait dengan amal ketaatan, dan yang kedua terkait dengan menjauhi dari amal kemaksiatan yang disebut rinci di situ ya, ayat di surat Al-Furqan di bagian terakhir. Baik, mari kita awali seperti biasa dengan membaca ayat yang kita kaji. Silakan Mas Zainal. Itu belum di on. A'udzu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, kita akan terjemahkan per kata sebelum nanti kita tafsir. Kita baca tafsirnya dan ibrahnya. Mulai dari kata ulaika. Ulaika itu terjemahnya apa? Mereka itu. Mereka itu. Jadi kalau awalnya itu dengan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi itu di akhir surat Al-Furqan itu sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat wa ibadur rahman. Al-Furqan itu surat yang ke-25. Ulaika, mereka itu siapa? Wa ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu sifat dari ibadur rahman adalah
ketika berjalan di muka bumi dia tidak sombong. Idza wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau itu rendah hati. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika ada orang jahil yang membuli lah ya, membuli dengan kata-kata yang menyakiti, maka hanya mengatakan salama. Salama maksudnya adalah kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi kalau kita orang beriman itu dibuli lah dengan kata-kata jelek, kita tidak membalas membuli. Sifat ibadur rahman tadi membalas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini salah satu sifat yang disebut ulaika tadi ya. Ulaika ini maksudnya adalah ibadur rahman. Sifat ayatnya masih dilanjut tadi ya. Ulaika mereka itu yaitu siapa tadi? Ibadur rahman. Itu ayat berapa saya lupa itu ibadur rahman itu sampai ya kira-kira 10 ayat sebelum ini, sebelum 75, mungkin sekitar 65 mungkin. Ibadur rahman sekitar 65. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Dan seterusnya ya. 63 ya. Jadi mulai dari 63 sampai 75 ini menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman. Terus janji Allah kepada ibadur rahman adalah ulaika mereka itu yujzauna itu kalau dalam bahasa Arab kira-kira kalau diawali dengan ya kemudian belakangnya wawu nun, pelakunya siapa? Hum atau mereka. Tetapi kalau kemudian depannya pakai dhammah berarti ini apa? Bentuknya bentuk aktif atau pasif? Kalau depannya dhammah tengahnya fathah, itu bentuknya untuk fi'il mudhari itu bentuk pasif. Jadi ini asalnya dari jaza yajzi. Jaza artinya membalas, setelah membalas yajzi dia membalas, dia laki-laki. Lah kalau mereka itu fi'il madhinya adalah jazau. Kemudian fi'il mudhari yajzuna. Dari yajzuna kemudian dipasifkan menjadi yujzauna. Jadi artinya apa? Kalau jaza artinya membalas, kalau yujzauna berarti dibalasi. Mereka dibalasi, diberikan balasan. Yujzauna bentuk pasif. Ulaika mereka itu yujzauna dibalasi atau mereka diberikan balasan. Diberikan balasan dengan apa? Al-ghurfata. Diberikan balasan al-ghurfah. Al-ghurfah ini makna khusus punya, karena sebetulnya kalau ghurfatun itu artinya kamar sebetulnya. Ghurfah itu kamar. Atau kamar loteng itu juga disebut ghurfah. Tapi khusus istilah di Quran al-ghurfah itu nama dari surga yang tinggi. Salah satu nama surga itu adalah al-ghurfah di dalam Quran. Jadi kalau ada alif lam pasti selalu menggunakan alif lam. Itu nama maksudnya adalah surga, ya, surga yang tinggi. Ada yang menerjemahkan martabat yang tinggi, tapi sebetulnya al-ghurfah itu adalah salah satu nama dari surga. Kenapa surga disebut al-ghurfah? Karena dia diilustrasikan merupakan tempat yang tinggi, al-ghurfah. Kalau sesungguhnya kan kita nggak tahu, wallahu alam ya, surga di mana kan kita nggak tahu. Al-ghurfah. Jadi
maksudnya adalah surga. Ulaika mereka itu yujzauna diberikan balasan al-ghurfata dengan surga. Bima karena sesuatu ya, karena sesuatu sobaru. Nah, sobaru ini bentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari. Sobaru fi'il madhi tapi domirnya siapa? Mereka, karena ada wawu belakangnya. Jadi kalau satu orang sabar itu sobaro, setelah sabar ya. Kata kerja lampau sobaro. Kalau dua orang sobaro pakai alif. Kalau banyak orang sobaru. Mereka telah sabar. Mereka telah sabar, sobar. Bima sobaru, sebab sesuatu ya sobaru mereka telah sabar. Wa yulaqauna, yulaqau, wa itu dan, yulaqau itu fi'il apa? Kira-kira fi'il apa? Yulaqauna fi'il mudhari, tapi depannya pakai dhammah berarti apa ya? Sebenarnya tidak selalu depannya dhammah itu pasif, tapi ini kebetulan memang pasif. Jadi karena dia fi'il madinya itu laqau, fi'il madinya laqau, fi'il mudharinya yulaquna kalau untuk mereka ya, yulaquna itu bentuk aktif, bentuk pasifnya jadi yulaqauna. Jadi itu membedakan aktif dan pasif. Khusus kata-kata ini adalah pasifnya yulaquna artinya menyambut, yulaquna itu menyambut. Kalau yulaqauna artinya disambut, menemui, menyambut. Yulaqauna itu disambut atau ditemui. Yulaqauna mereka ditemui, disambut, fiha di dalam apa? Fiha di dalam ghurfah tadi ya. Ghurfah itu artinya surga. Berarti surga diberikan sifat laki-laki apa perempuan? Karena fiha. Jadi surga, jadi nama-nama alam ini sama Allah itu diberi sifatnya perempuan. Surga, neraka, langit, bumi itu diberikan sifatnya perempuan. Maka kata gantinya bukan hu. Kalau kita mendoakan mayat kan Allahumma fir lahu untuk laki-laki, kalau perempuan Allahumma fir laha. Fiha di dalam surga mereka disambut tadi oleh malaikat. Tahiyatan ini sebagai penghormatan. Tahiyatan penghormatan. Wasalaman dan ucapan selamat. Jadi memberi ucapan selamat kepada orang yang sukses itu merupakan sesuatu yang dicontohkan sama malaikat ini kan. Di surga besok kita diberi selamat sama para malaikat. Ya, jadi kalau kita dengar teman kita sukses, kita itu memberi selamat, itu berarti memang ada contohnya mungkin. Dari malaikat juga memberikan selamat ketika kita sukses menuju surga. Saya ulangi sekali lagi. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itu tadi ibadur rahman, jadi yang menjalankan beberapa ketaatan, kemudian menghindari beberapa yang disebut di ayat sebelumnya, menghindari beberapa kemaksiatan, diantaranya musyrik, membunuh, kemudian zina, itu semuanya dosa-dosa besar. Di situ disebut dosa-dosa besar. Jadi menjalankan ketaatan dan menjauhi dosa-dosa yang disebutkan di situ. Itu maka ibadur rahman itu mereka itu dibalasi dengan al-ghurfah, surga.
Bima sobaru, karena mereka sabar. Wa yulaqauna, dan mereka disambut fiha, di dalam surga itu tahiyatan wa salaman. Disambutnya itu adalah oleh malaikat sebagai penghormatan dan ucapan selamat. Mari kita lihat tafsirnya. Jadi yang saya jadikan rujukan adalah tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu hidup sekitar tahun 600-an Hijriah. 600-an Hijriah. Jadi sekarang kan sudah 1400 ya. Ya, jadi udah 800-an tahun yang lalu. Oke, tafsirnya ulaika, mereka itu ya, tafsirnya adalah, maksudnya adalah orang yang menjalankan ketaatan-ketaatan yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, yakni ibadur rahman. Kemudian yujzaunal ghurfata, artinya kelak mereka di hari kiamat akan dibalasi dengan mendapat surga. Tadi sudah kita sebut. Para ulama seperti ini disebut di tafsir ini, Abu Ja'far Al-Baqir, Sa'id bin Jubair, Ad-Dhahab, dan As-Saddi, ini para ulama mengatakan bahwa surga dinamakan ghurfah karena letaknya yang tinggi. Ghurfah ini disebut ghurfah, ini analisis ulama ini ya, karena letaknya yang tinggi. Wallahu alam ya, kita nggak tahu letaknya di mana. Kemudian bima sobaru, karena kesabaran mereka, maksudnya adalah berkat kesabaran mereka dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Sabar dalam menjalani ketaatan dan menghindari kemaksiatan. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat oleh para malaikat. Maksudnya di dalam surga mereka disambut oleh para malaikat yang berebutan menyambut kedatangan mereka dengan mengucapkan penghormatan dan selamat. Mereka memperoleh penghormatan serta pengagungan dan keselamatan terlimpahkan kepada mereka semua dan kepada para malaikat yang menyambut mereka. Sesungguhnya para malaikat masuk menemui mereka dari setiap pintu surga seraya mengatakan, selamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Maka surga adalah sebaik-baik tempat tinggal di akhirat. Nah, ini tambahan keterangan ya dari tafsir kita. Hadirin, sekarang kita bahas tentang sabar. Apa itu sabar ya? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ini kalau hadirin googling itu ada kitab Mukasyafatul Qulub, baik yang terjemah maupun yang bahasa Arab. Imam Ghazali, pengarangnya Imam Ghazali. Jadi Mukasyafatul Qulub, kasyaf itu membuka. Jadi membuka hati supaya kita bisa melihat yang tidak dilihat oleh mata, tapi dilihat oleh mata hati. Mukasyafatul Qulub. Jadi bagaimana cara membuka hati. Mukasyafatul Qulub. Jadi kalau misalnya mau dikaji di mana, di Masjid Al-Amanah, bagus. Khususnya itu orang-orang yang sudah agak umur. Karena ini bicara tentang hati. Tapi sekarang ada kajian tentang ini kan ya. Imam Ghazali juga ya. Hidayah nama apa? Ihya Ulumuddin enggak? Ihya Ulumuddin. Ya, sebenarnya Ihya Ulumuddin termasuk berat ya, karena mungkin lebih ringkas ini, lebih ringkas Mukasyafatul Qulub sebetulnya. Kalau Ihya itu, kalau terjemahannya aja ada sekian, kalau geser gitu. Jadi panjang, nggak selesai. Tapi kalau Mukasyafatul Qulub itu cukup tipis. Jadi kalau dikaji bisa selesai dalam waktu beberapa bulan. Mukasyafatul Qulub bagus itu kitab. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub halaman 10, Imam Ghazali mengatakan, was-sabru, sabar itu
ala aujuhin. Aujuh itu wajah, jamak dari wajah. Jadi sobar itu ada beberapa wajah, maksudnya adalah beberapa tinjauan, ada beberapa bagian. Sobrun, ya sobrun ala ta'atihi, satu sobar atas ketaatan kepada Allah. Sobrun ala ta'atillah, ini kalimat. Sobrun ala ta'atillah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, wasobrun ala maharimihi, sabar atas keharaman yang diharamkan Allah, ya, maharimihi, ala maharimihi. Kemudian wasobrun alal musibati, dan sabar atas musibah. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam hal-hal yang dilarang, kemudian sabar dalam musibah. Ini menurut Imam Ghazali. Ini kalau kita mendengar seperti ini bukan berarti Imam Ghazali ngarang, ya. Beliau itu menyimpulkan dari dalil Al-Quran maupun hadis. Jadi bahwa ternyata berdasarkan dalil-dalil, karena begini ya, ada omongan yang gak enak ini. Kamu mau ikut ulama apa ikut nabi gitu? Kan ada begitu ya, ada yang begitu tuh. Mau ikut ulama apa ikut nabi ya? Pilihan. Ini kata-kata yang aneh gitu. Emangnya ulama itu gak ikut nabi gitu? Mau ulama itu membuat ilmu, membuat ringkesan itu berdasarkan apa yang dikatakan, apa yang disetujui, apa yang diperbuat Nabi, yang sahabat itu. Jadi aneh kata, kamu ikut ulama, ikut Nabi gitu ya. Jadi ini pertanyaan sebetulnya jahil, jahil, maksudnya menganggap bahwa apa yang disampaikan ulama itu tidak merujuk pada Nabi. Kan ada yang begitu ya. Ya mudah-mudahan kita diselamatkanlah ya dari fitnah. Jadi tadi disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam musibah. Kemudian sabar dalam ketaatan kepada Allah, yaitu seseorang bersabar dalam melakukan ketaatan, baik ketaatan dalam ibadah maupun muamalah. Jadi kita ini kan diatur oleh Allah itu bukan hanya masalah ibadah ya, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa secara muamalah itu kita diatur. Kemarin kita sempat ngobrol sama Mas Adin sama siapa lagi gitu ya, bahwa sekarang ini ada praktek-praktek di masyarakat ketika misalnya menggadaikan barang itu, misalnya gadaikan mobil nih, mobilnya dipakai sama penggadai gitu. Nggak boleh. Itu kalau nggak ada perjanjian nggak boleh. Menggadai jaminan itu nggak boleh dimanfaatkan. Kalau misalnya sawah dijaminkan, ya, harusnya yang dijaminkan itu bukan sawahnya sebenarnya, sertifikatnya. Kalau di bank kan begitu ya, bukan sawahnya dipegang terus diolah hasilnya ini haram itu hasilnya, haram kalau dimakan. Di kampung banyak kok itu. Makanya salah itu Pak, baru saya katakan, saya bilang salah itu. Kecuali ada perjanjian Pak, ini beda lagi. Jadi atas perjanjian selama misalnya tapi kalau misalnya ini ya tamak juga ya, kalau misalnya selama sawah digadaikan, saya kerjain ya, kamu dapat separuh, saya dapat separuh, oke, tanda tangan, boleh Pak. Tapi kalau digadein, nggak mau apa-apa, dikerjain, hasilnya dimakan sendiri, itu jadi haram Pak, itu hasilnya. Itu banyak Pak di kampung saya itu.
Ya, Di mana-mana. harus dikasih tahu. Kayak punya lahan. Ini asalnya siapa tuh? Ulamanya apa ini, Pak? Bukan. Yang nggak belajar. Makanya, jadi Allah itu tidak hanya mengatur masalah ibadah, dan muamalah juga diatur. Terus misalnya masalah utang-utang lagi gini ya. Saya tanya nih, kalau mengembalikan utang dengan memberikan kelebihan boleh nggak? Boleh. Dianjurkan dalam agama, Pak. Dianjurkan. Kalau misalnya saya ngutang 100 ke Pak Riyadi misalnya, utang 100, saya kembalikan 110, dianjurkan oleh agama, Pak. Bukan riba tuh ya? Tapi tidak boleh ada perjanjian. Itu hanya sebagai apa ya, hadiah. Kalau perjanjian mau nggak boleh, haram, namanya riba. Panjang berarti. Tapi melebihkan itu contoh Rasul memang. Jadi sekali lagi ya, hadirin, jadi yang diatur oleh Islam itu bukan hanya ibadah, tapi juga muamalah. Mulai dari muamalah kan banyak ya. Bertetangga itu diatur oleh Islam. Kalau kita masak sampai baunya tercium itu harus nganterin Pak. Kalau tetangga tidak bisa makan, sementara kita kelebihan, itu dosa besar. Tetangga kesulitan, kita berlebihan, tetangga kesulitan kita nggak bantu, itu juga dosa besar, Pak. Jadi ketaatan itu memang membutuhkan kesabaran ya, kadang-kadang ya untuk ngaji aja ini kan repot Pak ya, ngantuk ini ya, maksudnya subuh ngapain gitu kan. Padahal ini, tahu nggak Bapak Ibu, ada hadis yang mengatakan bahwa selama kita menuntut ilmu di majelis ini, malaikat itu ya mendoakan kita, dan rahmat Allah akan diberikan, dan Allah memberikan ketenangan dalam hati. Meskipun duitnya sedikit, Allah berikan ketenangan. Maksudnya apa? Ketenangan karena bertawakal kepada Allah. Burung aja nggak punya pekerjaan, makan pulang pergi pagi pulang petang udah kenyang ya burung. Masa kita nggak gitu ya? Sedikit nggak mau Pak Ji, yang penting cukup. Ya cukup, insya Allah namanya berkah. Kemarin kita bahas berkah ya. Kalau berkah itu sedikit, insya Allah. Ya, jadi itu tentang ketaatan. Kemudian sobat dalam menjauhi maksiat. Ini Bapak Ibu ya, maksiat itu kadang-kadang kita salah persepsi. Maksiat itu hanya terkait dengan molimo, maling, minum, main, madon ini berzina ya, madon sama apa itu? Main, minum, madon, maling, Judi. apa tadinya lupa ya. Kadang-kadang hanya terkait dengan itu, padahal maksiat itu artinya apa coba Bapak Ibu? Asal katanya dari aso yasi maksiatan. Jadi artinya adalah membangkang. Diterjemahkannya biasanya di dalam bahasa Indonesia itu durhaka. Durhaka itu artinya membangkang, tidak taat. Lawan dari ketaatan itu adalah maksiat. Taat lawannya maksiat. Jadi semua bentuk ketidaktaatan kepada Allah, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah, itu namanya maksiat. Jadi kalau tidak hormat dengan orang tua, maksiat bukan? Kalau tidak baik dengan tetangga, maksiat bukan? Maksiat. Ya baik sama saya Pak Rik. Kalau pesan galon kan diantar ya. Iya, tetangga harus baik gitu. Maksiat kalau kita nggak nolong tetangga, apalagi yang sama muslim. Haknya dua, hak tetangga, hak. Jadi maksiat itu semua perbuatan yang melanggar yang diatur oleh Allah dan Rasulnya.
dalam masa ibadat maupun muamalah. Terus kemudian ini ada sebuah hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita ingin meraih surga itu memang kita harus sabar terhadap kemaksiatan dan sabar terhadap ketaatan. Karena apa? Karena ada hadis sabda Rasulullah begini, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, dan neraka diliputi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat. Padahal syahwat kita memang Allah tuh udah mengasihi kita syahwat. Syahwat itu keinginan, syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap keinginan punya ini punya itu syahwat. Kita dikasih syahwat, tapi sama Allah disuruh menahan diri, misalnya dengan cara yang halal. Kalau syahwat terhadap wanita dengan menikah, syahwat terhadap harta harus dengan cara yang halal, syahwat terhadap apalagi makan minum juga harus yang halal. Kemudian yang berikutnya adalah sabar dalam menghadapi takdir yang buruk lah, katakanlah yang tidak menyenangkan, Kalau takdir yang menyenangkan itu sikap yang kita takdir yang menyenangkan, syukur. Kadang-kadang kita nggak menyangka kalau takdir yang menyenangkan itu juga ujian. Padahal ujian itu kan bi khairi wa syarri fitnah, dengan kebaikan dan keburukan ujian. Jadi kebaikan itu ujian. Apakah kita mau bersyukur atau malah jadi sombong? Diberi banyak harta, diberi kecukupan macam-macam, harusnya bersyukur dengan cara apa ya Pak? Berbagi, membagi itu apa? Infak. Ayat-ayat di Quran itu lebih banyak infak daripada zakat. Karena zakat kan hanya setahun sekali. Jadi itu pun berat loh zakat itu. Kalau misalnya punya harta 100 juta harus keluarkan 2,5 juta. 1 tahun sekali harus dikeluarkan terus tuh. Kalau kita punya tabungan tuh bukannya sekali dalam selama hidup. Kalau punya tabungan memenuhi nisab 80 gram emas ya. Jadi sabar ketika menerima takdir yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan kita bersyukur. Karena ayatnya kan sudah jelas ya bahwa kita itu akan diuji oleh Allah. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit kekhawatiran. Kekhawatiran ini menghantui manusia semuanya, khawatir dagangannya nggak laku, khawatir anaknya nasibnya gimana, khawatir nanti sakit, khawatir ini, khawatir itu. Manusia itu banyak kekhawatiran. Itu sebenarnya ujian. Kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Kita ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, itu kekurangan jiwa. Dan buah-buahan. Tapi ditutup dengan kalimat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu ketika tiba musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah dan kami akan dikembalikan kepadanya. Dan ketika kita menyadari bahwa semua milik Allah dengan sesadar-sadarnya gitu ya, itu akan mengarahkan hidup kita itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menyadari semua milik Allah, maka nggak ada lagi rasa kesombongan. Apa yang disombongin? Cakep, ini milik Allah, misalnya cakep. Kemudian
kita punya harta milik Allah, kita pinter ilmu itu milik Allah. Jadi Allah kalau mau cabut kapan saja itu maka ya udah kita nggak bisa apa-apa. Masalah harta juga bisa dicampur sama Allah. Kalau kita nggak bersyukur, Allah campur. Termasuk apa yang dikasih Allah oleh kepada kita berupa anggota tubuh ini ya. Kalau nggak bersyukur bisa aja Allah cabut kapan-kapannya. Jangankan dicabut ya, mata aja kalau lagi kena debu, kena belek apa itu kan udah mengganggu. Hidung kalau lagi kesumpet ini aja udah. Saya pernah waktu di Mekah itu nggak bisa napas tuh kan di sana semua orang kena batuk pilek. Saya ambil 3 minggu kena batuk pilek dan pada suatu hari itu saya nggak bisa napas, nggak bisa tidur itu. Wah ini jangan-jangan saya di sini nih. Pernah begitu. Iya sempat nggak napas soalnya Pak, nggak bisa tidur. Saya keluar itu kan, terus saya kasih itu fresh care gitu kan, alhamdulillah agak plong. Oh iya nggak bisa nafas, sudah sesak tuh rasanya, udah di tubuh, di kepala udah nggak nyaman gitu. Ya itu cuma jadi maksudnya gini loh, apa yang mau kita sombongkan semuanya milik Allah gitu ya. Jadi kesombongan itu kan bisa karena ilmu, bisa karena harta, bisa karena tampan, bisa karena kuat. Nah, kekuatan kalau Allah cabut, nggak ada apa-apanya gitu ya. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya, kemudian ini ada satu hadis yang mungkin bisa menjadikan hiburan bagi kita, penghibur ya. Ini dari Imam Muslim, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mereka mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin tertimpa sesuatu musibah berupa rasa sakit, ya, rasa capek, rasa sakit, rasa sedih, rasa khawatir yang menimpa, melainkan dosa-dosanya akan diampuni. Jadi kalau kita dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, baik berupa kesedihan, rasa capek, sampai karena cari duit Pak, itu apa namanya, kita dihapus dosanya ya Pak ya, kalau ikhlas. Capek cari nafkah, rasa sakit ya, rasa sakit. Jadi semua rasa sakit meskipun kita kesandung itu kalau sobar ikhlas itu dapat dihapus dosanya. Jadi kadang-kadang kan ada ya bapak ibu ya. Jadi kadang-kadang kita melihat ada orang sebelum meninggal itu diberikan sakit lama itu ya. Kemudian ini apa ya? Jadi ada satu hadis lagi ini dari Imam Muslim, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Nah, jadi memang seolah-olah dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? Ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kadang-kadang, jadi kita harus menahan diri. Penjara itu kan seperti dikekang, ya, dikerangkeng. Jadi kita dibatasin. Dan sebetulnya kita dibatasi oleh Allah dengan sesuatu yang sebetulnya itu untuk kebaikan kita sendiri. Kita nggak boleh zina, kita nggak boleh LGBT, karena dampaknya adalah buruk bagi kita dan bagi kemanusiaan. Kita nggak boleh bunuh, kita nggak boleh nyuri. Itu karena itu jelek dampaknya bagi kehidupan. Semua yang dihalalkan Allah adalah kebaikan. Ada ayatnya itu, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Apa yang dihalalkan bagi kamu adalah yang baik. Jadi kalau misalnya kita seperti terpenjara dengan aturan-aturan Allah, ya kita harus bersyukur karena kita dijaga oleh Allah.
Ini cara Allah menjaga kita untuk selamat dunia dan akhirat. Kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tanya jawab silahkan. Jadi dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.